Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Luar biasa sekali bacaan dari Mas Aris Fatah Yasin ini ya. Kayak merinding begitu. Jazakallah khairan Mas Aris Fatah Yasin. Oke. Baik, sebelum acara kita mulai, saya pengen nanya nih sama salah satu santri nih. Kayaknya tadi Mas Kukuh. Halo, Assalamualaikum Mas Kukuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana Mas, boleh tanya sebentar nih? Boleh? Oke. Man Rabbuka? Oke, enggak. Takut horor ya gitu ya. Ini sebenarnya terinspirasi nih dari Mas Ibnu gitu. Agak horor dikit. Oke. Gimana Mas hari ini kabarnya? Alhamdulillah
sehat. Alhamdulillah. Luar biasa, udah dari tadi menanti-nanti acara ini dimulai, Masya Allah. Masya Allah. Oke Mas, ini kan sudah dinanti-nanti ya. Sebenarnya harapan apa sih yang Mas inginkan gitu dalam setelah mengikuti acara ini gitu. Jadi apa sih yang Mas pengen dapat gitu? Jujur ya, saya Mm-mm. ingin kembali menautkan hati ke Rumah Quran Stan. Masya Allah. Kepada teman-teman semuanya yang ternyata saya rasakan kehilangan ketika sudah lulus dari STAN. Makanya untuk teman-teman semuanya, mumpung masih ada kesempatan nih, mumpung masih jadi mahasiswa, untuk yang mahasiswa ya pesannya ya. Jadi dinikmati momen-momen bersama teman-teman di Rumah Quran Stan ini karena sangat ini ngangenin banget lah pokoknya. Iya, Itu. Jadi oke. pengen kembali silaturahim. Ya. Baik, luar biasa, Masya Allah. Nah, betul banget nih, Mas. Kayak luar biasa sekali bisa bertemu gitu ya, dikelilingi oleh orang-orang hebat, orang-orang solih-solihah gitu. Jadi kita semakin bersemangat nih gitu, menuju janahnya nanti. Baik, terima kasih Mas Kukuh. Baik, teman-teman, pada malam hari ini kita akan mengkaji lebih dalam berkaitan dengan surah Al-Kahfi, terutama di ayat 1-10. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa membaca surah Al-Kahfi merupakan salah satu sunnah di malam Jumat. Dan ada juga hadisnya yang meriwayatkan dari hadis riwayat An-Nasa'i dan Baihaqi, yang artinya barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya antara dua Jumat. Nah, biasanya kalau misalkan kita membaca Al-Quran, membaca Al-Kahfi terutama, dan juga kita mengerti artinya, kayaknya kurang pas dan kurang syahdu gitu ya. Kalau kita belum mengerti apa sih maknanya, apa kandungannya gitu. Dan setelah ini kita akan mendengarkan bersama dan berdiskusi bersama berkaitan dengan tafsir surah Al-Kahfi, khususnya di ayat 1-10. Baik, sudah bergabung bersama kami Ustadz Muhammad Hasan. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz baru saja bergabung, Oh ya, baik. sedang menyiapkan device beliau. Oke, baik. Alhamdulillah sudah masuk ini. Afrizal. Baik, kita tunggu sebentar nih teman-teman. Nah, di acara nanti juga akan ada sesi diskusi. Jadi bagi teman-teman yang ingin kepo gitu ya, ingin mengetahui lebih dalam berkaitan dengan tafsirnya gitu, biar lebih mantap lagi nih. Ketika misalkan kita sudah tahu artinya, kan kita bisa lebih memaknai, lebih mentadaburinya, lebih bisa merasakan sebenarnya apa sih isinya dari ini gitu. Kenapa sih, apa sih, bagaimana, dan masih banyak pertanyaan lagi. Baik, sudah bergabung bersama kami Ustadz Hasan. Assalamualaikum Ustadz. Mic-nya beliau sepertinya masih belum bergabung. Afrizal. Mungkin sambil ngobrol dulu nggak Oke, apa-apa. siap. Oke. Ini ada juga nih Mas Riza. Halo, Assalamualaikum Mas Riza. Mas Riza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oh ya, ini Mas Riza, di mana Mas ini sekarang posisinya? Posisi di rumah dinas. Rumah dinas. Ambon. Di mana nih Iya. Mas? Masya Iya, Allah. Nah, Ambon. Masya Allah. Nah, ini yang menarik dari Rumah Quran Stan, teman-teman. Jadi tidak hanya mahasiswa Stan, namun juga ada alumni dan juga dari umum yang tersebar dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Benar-benar ada gitu. Jadi kita memastikan bahwa ada orang-orang hebat di situ. Nah, salah satunya adalah Mas Riza yang sekarang di Ambon gitu ya, Mas ya. Iya. Oke, Masya Allah. Bagaimana nih Mas kesempatan malam hari ini gitu? Apa sih yang membuat Mas ingin banget ikut ini dan harapannya setelah mengikuti acara ini? Ya, alhamdulillah dapat berkumpul kembali dengan teman-teman yang soleh ya. Dan harapannya ke depan kita bisa selalu istiqomah dan bagaimana tujuan dari acara ini kita bisa quality time dengan Al-Quran ya. Baik mempelajari tafsir maupun menghafalnya nanti. Ya. Insya Allah. Amin. Baik, Mas. Mas punya apa ya? Kayak magic word gitu mungkin ya. Kayak quotes atau motto yang membuat Mas tuh benar-benar semangat membaca Al-Quran. Misalkan Mas ketika futur, ketika males mau murojaah, mau menghafal gitu. Terus ada nih kata-kata yang membuat Mas jadi semangat buat menghafal Al-Quran kembali, murojaah kembali. Apa nih Mas? Kalau boleh tahu nih, biar teman-teman yang lain juga punya, wah, kata semangat nih dari Mas Riza gitu. Masya Allah, sebenarnya pertanyaan ini bisa disampaikan ke teman-teman yang lebih mumpuni ya. Namun kalau dari saya sendiri mungkin
sharing aja buat teman-teman, barangkali dapat diambil sedikit pelajarannya ya. Kalau dari saya sendiri mungkin kita bisa menanamkan dalam hati ya untuk melakukan yang terbaik di kesempatan yang ada, karena waktu ini ibarat sebagaimana ini ya yang biasa kita dengar, dua sisi pedang gitu, yang mana kita apabila dimanfaatkan untuk kebaikan akan berujung kebaikan, dan sebaliknya apabila kita melakukan hal-hal yang buruk atau tidak bermanfaat itu akan efeknya ke diri kita juga. Iya, Masya Allah. Baik, terima kasih Mas, sangat sangat ngena gitu ya, relate banget nih sama kita gitu. Tapi kan ini sudah bekerja berarti ya Mas ya? Alhamdulillah sudah. Mas Alhamdulillah. Riza. Oke, baik, terima kasih Mas Riza. Jazakallah khairan. Baik, telah bergabung bersama kami Ustadz Hasan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana Ustadz kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Baik Ustadz, ini dari teman-teman santri dan santriwati sudah sangat bersemangat nih Ustadz untuk lebih tahu nih, biar lebih gamblang nih berkaitan dengan tafsir dari surah Al-Kahfi, yang biar kita lebih semangat gitu ketika misalkan membaca. Jadi tidak sekedar membaca, tapi kita benar-benar bisa merasakan gitu. Nanti alhamdulillah nanti bisa melaksanakan dan mengamalkan dari isi dari surah Al-Kahfi tersebut. Baik Ustadz, selanjutnya kami persilakan untuk Ustadz dapat menyampaikannya. Ustadz, tafadhol Ustadz. Saya izin share screen ya. Afan, apakah share screen-nya sudah kelihatan? Untuk saat ini belum Ustadz. Sebentar, belum kelihatan ya share screen-nya. Masih screen di desktop-nya Ustadz. Desktop-nya. Ini kendalanya di mana ya? Di share screen ada pilihannya dulu Ustadz. Mungkin bisa dibuka dulu materinya, kemudian nanti kalau sudah baru share screen seperti itu Ustadz. Oh gitu. Ya. Kita mulai ya. Wahaikum bi afdhalit tahiyatan thayyibatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Syahadatu sidqin wa haqq. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil niyati wal qawli wal amal.
Amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman yang semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga waktu yang kita miliki ini banyak terisi dengan amalan-amalan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, tabiin, tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semuanya termasuk umat Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaat uzma kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman yang semoga kita semuanya dirahmati Allah. Surat Al-Kahfi ini ya, atau kalau kita lihat dari bahasa Arabnya ya, surat Al-Kahf namanya ya. Ini memang surat yang isinya penuh dengan misteri, sebagaimana Al-Kahfi sendiri itu artinya adalah Al-Ghar Al-Kabir ya. Artinya adalah gua yang besar. Kalau gua yang kecil namanya adalah Al-Ghar. Kalau gua yang besar namanya adalah Al-Kahfu. Al-Kahfu. Secara umum surat Al-Kahfi ini diturunkan dalam fase Makkah ya. Namanya adalah surat Makkiyah. Kecuali ada beberapa surat ya, di antaranya adalah surat 28 ayat 28, kemudian 82 sampai 105 nggak salah. Itu adalah Madaniyah. Tapi mayoritas adalah Makkiyah yang diturunkan di Makkah. Surat ini diperselisihkan oleh para ulama, ya, para imam qura tentang jumlah ayatnya. Jadi memang kalau jumlah ayat di dalam surat, ya, jumlah ayat dalam surat itu bukanlah langsung dari baginda Rasulullah SAW. Kecuali surat Al-Fatihah ya, surat Al-Fatihah. Kemudian surat Al-Mulk ini jumlah ayatnya ini langsung dari baginda Rasulullah SAW. Tentang surat Al-Kahfi ini qori ya atau qura, imam qura dari Makkah dan Madinah ini mengatakan bahwasanya surat Al-Kahfi ini terdiri dari 105 ayat. 105 ayat. Kemudian para qura dari Syam itu kalau dulu adalah Palestina, Lebanon, Syria, dan Yordania. Ya. Para imam qura dari Syam mengatakan jumlah ayatnya adalah 106. Adapun imam atau qura dari Kufah mengatakan jumlah ayatnya adalah 110. Dan Quran yang ada di Indonesia ini mayoritas pakai pendapatnya Imam Qori dari Kufah, yaitu jumlah ayatnya adalah 110 ayat. Ya, tentu saja ini adalah masalah-masalah furu'iyah. Kemudian dalam kitab-kitab tafsir ada yang menulis surat Al-Kahfi ini sesuai dengan urutannya, yaitu ayat urutan yang ke-18. Ada juga misalkan dalam tafsir Jalalain ya, itu ya terletak di depan ya, terletak di tidak di depan banget tapi termasuk di depan ya, atau di permulaan dari kitab tafsir ya, di bab-bab awal dari kitab tafsir. Karena memang ayat ini ya, surat Al-Kahfi ini lebih dulu turun daripada surat Al-Baqarah. Ya, lebih tepatnya ya ini turun setelah surat Al-Ghasyiyah, surat Al-Kahfi ini. Kemudian secara umum teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir surat Al-Kahfi ini terutama yang banyak dikaji adalah 10 awal dan 10 akhir ya. Karena ini berkaitan dengan fadilah-fadilah. Ya, di sini kita sambil ini ya, sambil kita mudzakarah belajar bahasa Arab tentang fadlu qiraati suratil kahfi.
tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi, terutama adalah yaumal jum'ati. Tatarattabu ala qiraati surat Al-Kahfi yaumal jum'ati al-adid minal fadail. Jadi ada keutamaan-keutamaan tertentu dari kita membaca surat Al-Kahfi. Fima ya'ti bayanun. Ya. Bayanul ba'di minha. Yang kita sebutkan ini adalah sebagian saja ya, sebagian keutamaan dari surat Al-Kahfi. Suratul Kahfi nurun liman yaqra'uha wa qad waradat al-katsiru minal ahadithi allati tadullu ala dzalik. Jadi tentang keutamaan surat Al-Kahfi ini, membaca surat Al-Kahfi ini dijelaskan ya, dalam banyak hadis ya, terdapat dalam banyak hadis ya, dalilnya tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi ini banyak dijelaskan oleh beberapa hadis. Di antaranya adalah mawarada an Abi Sa'id Al-Khudri. Di antaranya adalah yang hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna nabiyya alaihi salatu wassalamu qala man qara'a suratal kahfi kama unzilat kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi kama unzilat sebagaimana diturunkan, ya artinya memenuhi tajwidnya, kanat lahu nuran yaumal qiyamah, maka dia akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Min maqamihi ila Makkah, ya, dari tempat berdirinya sampai ke Makkah. Kemudian waman qara'a asra ayatin, barang siapa yang membaca 10 ayat min akhiriha, barang siapa membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi ini, summa kharaja dajjal, kemudian muncullah dajjal, lam yadurrahu, maka dajjal tadi tidak akan membahayakannya. Kemudian wama akhrajahu Suyuti fil Jami' As-Shaghir. Jadi Imam Suyuti punya kitab namanya Al-Jami' As-Shaghir. Man qara'a suratal kahfi yaumal jumu'ati adha'a lahu an-nuru ma bainahu wa bainal baitil atiq. Jadi barang siapa yang baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, adha'a lahu an-nur, maka akan disinari cahaya. Yang mana cahaya itu adalah ma bainahu wa bainal baitil atiq. Jadi cahaya tersebut itu antara dia yang membaca sampai baitil atiq. Baitil atiq ini maksudnya adalah Ka'bah. Wa suratul kahfi nurun bainal jum'ataini. Kemudian surat Al-Kahfi ini adalah juga merupakan cahaya ya antara Jumat satu dengan Jumat berikutnya. Kama warada an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya, ini masih dari Sa'id Al-Khudri, man qara'a surat Al-Kahfi, barang siapa membaca surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'ataini. Karena saya membaca surat Al-Kahfi, maka akan mendapatkan sinar antara kedua Jumat. Ya, ini ya teman-teman, dan masih banyak lagi ya. Di antara adalah man hafidho asro awail min surat Al-Kahfi usima min fitnatid dajjal, ya, dalam hadis yang lain. Barang siapa yang baca 10 ayat, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, maka akan dilindungi dari fitnah dajjal. Teman-teman, sekarang kita ke tafsirnya. Surat ke-18.
kita membaca tafsir dari surat Al-Kahfi. Sebagaimana disebutkan tadi ya tentang keutamaan surat Al-Kahfi, diantaranya adalah Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dari fitnah Dajjal. Barang siapa yang hafal 10 ayat pertama, dalam hadis yang lain barang siapa yang membaca 10 akhir ya. 10 akhir dari surat Al-Kahfi. Teman-teman secara umum ya. Jadi saya membahas secara umum dulu. Belum merinci ke per hadis ya, per ayat. Jadi kalau kita melihat surat Al-Kahfi ini 10 ayat pertama ini banyak menerangkan fitnah-fitnah ya, banyak menerangkan fitnah-fitnah. Maka kalau kita melihat penjelasan ya tentang fitnah Dajjal, itu fitnah Dajjal adalah fitnah yang menyeluruh ya. Jadi fitnah yang menyeluruh artinya mencakup dari sisi kelemahan manusia. Ya. Ini adalah fitnah Dajjal. Mengapa dikatakan fitnah yang paling besar? Ya, karena fitnah Dajjal itu ya, fitnah dalam segala segi. Ya. Baik fitnah dunia maupun fitnah yang sangat erat hubungannya dengan akhirat. Pada 10 awal surat Al-Kahfi ini diantaranya adalah fitnah yang dijelaskan di situ adalah fitnatud dunya. Jadi fitnah dunia. Dan ini juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah yang lain, misalkan inni lastu akhsha alaikum an tusyriku ba'di ya. Di mana hadis dalam makna sebuah hadis disebutkan, hadis ini riwayat Imam Bukhari, inni lastu alaikum an tusyriku ba'di. Sesungguhnya aku tidak mengkhawatirkan kalian nanti akan menjadi musyrik secara berjamaah. Walakinni akhsha alaikum walakinni akhsha alaikum ad-dunya. Tetapi yang aku khawatirkan bagi kalian adalah ad-dunya antanafasu fiha. Jadi yang dikhawatirkan Rasulullah terhadap umat Islam ini adalah dunia. Ya. Jadi berlomba-lomba mencari dunia, fataktatilu, sampai kalian saling bunuh-membunuh. Ya. Jadi ini yang dikhawatirkan Rasulullah adalah umat ini terlalu cinta kepada dunia sehingga mencari dunia, menghalalkan segala cara sehingga umat Islam menjadi hancur. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak mengkhawatirkan umat ini akan tersesat secara berjamaah. Ya. Rasulullah tidak mengkhawatirkan umat ini akan menjadi musyrik secara mayoritas. Ya. Dan ini juga dikuatkan dengan dalil lain, diantaranya adalah innallaha yab'atsu lihadzil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk umat ya, untuk umatnya setiap 100 tahun. Setiap penghujung 100 tahun seseorang man yujaddidu laha dinaha, ya, seseorang ulama yang akan memperbaiki kembali agama Islam ini. Ya. Jadi setiap 100 tahun itu Allah mengutus seseorang ulama untuk memperbaiki agama Islam. Ya, tentu saja ketika ada yang melenceng itu akan dikembalikan lagi oleh ulama tersebut. Ya. Akan dibenarkan lagi oleh ulama tersebut. Kemudian di dalam awail surat Al-Kahfi ini juga diterangkan bahwasanya ada cerita dari Ashabul Kahfi. Ya. Dan semuanya adalah fityah. Fityah adalah jamak dari fata yang artinya adalah semuanya adalah pemuda. Dan pemuda-pemuda ini adalah termasuk tokoh ya, termasuk tokoh di dalam kerajaan waktu itu, yang mana
rajanya dan mayoritas kaumnya itu adalah kafir musyrik, sedangkan Ashabul Kahfi ini masing-masing, ya ini ada yang mengatakan, jadi jumlahnya ini dalam Al-Quran disebutkan ya, ada yang mengatakan 7 ya, ada yang mengatakan 8, bahkan ada yang mengatakan 5, 6 gitu ya. Ya, jadi ternyata Al-Quran ya tidak memberikan jumlah yang pasti. Ini artinya ya kita mengetahui berapa jumlah Ashabul Kahfi ini tidak penting gitu, karena Al-Quran tidak menyebutkan. Jadi Ashabul Kahfi ini pemuda-pemuda yang menyelamatkan diri ya, menyelamatkan diri. Nah, di sini dalam surah Al-Kahfi ini ada namanya fitnah ya. Fitnah dalam surah Al-Kahfi adalah fitnah kepemimpinan. Ya. Fitnah pemimpin yang tidak baik. Fitnah masyarakat yang tidak baik. Sehingga Ashabul Kahfi ini menyelamatkan diri ya, karena kalau dan masing-masing ya, masing-masing di antara mereka tidak ada kalau temannya itu beriman. Jadi masing-masing dari mereka itu menyembunyikan keimanannya. Dan ini adalah fitnah kepemimpinan ya, fitnah kekuasaan yang tidak baik gitu. Fitnah kekuasaan yang jahat. Kemudian jamaah rahimahumullah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun garis besar dari 10 akhir dari surat Al-Kahfi ini adalah fitnah di dalam beragama. Ya, fitnah di dalam beragama. Di situ disebutkan ya akhir dari surat Al-Kahfi, misalkan ayat ya yang sangat jelas. Misalkan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya, jadi dia mengira amalnya itu bermanfaat, padahal mereka amalnya itu adalah dolla ya, alladzina dolla sa'yuhum. Jadi usahanya itu benar-benar tidak bermanfaat. Nah, ini adalah fitnah di dalam beragama. Maka di akhir zaman itu terjadi fitnah yang sangat besar di dalam beragama. Dan itu juga dijelaskan misalkan dalam hadis Rasulullah SAW ya, innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira ya. Sesungguhnya orang-orang yang hidup nanti akan mengalami fitnah yang sangat besar. Ya, atau ikhtilafan katsira ya, banyak sekali ikhtilaf, perbedaan-perbedaan yang satu dengan yang lain ini saling menyalahkan, saling menyesatkan ya. Bahkan ada yang saling mengkafirkan. Kemudian fa'alaikum bisawadil a'zam. Ya, ketika terjadi seperti itu, maka yang wajib kita ikuti adalah as-sawad al-a'zam. Ya, as-sawad al-a'zam ini ulama ahlu sunnah itu menafsirkan dengan kelompok mayoritas dari kaum muslimin. Jadi kelompok yang selamat adalah kelompok mayoritas ya, kaum muslimin. Nah, ini juga didukung oleh hadis tadi yang saya sebutkan di awal ya. Innallaha yab'atsu li hadzal ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha dinaha. Jadi Allah mengutus setiap penghujung 100 tahun itu seorang ulama yang akan memperbaiki agama ini. Jadi ketika ada yang menyeleweng itu dibetulkan lagi, ada yang menyeleweng itu dikembalikan lagi sesuai dengan ajaran Rasulullah yang kemudian diikuti oleh sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan jamaah rahimanallah, kita mengetahui sekarang ini, saya rasa ini perlu saya sampaikan ya, bahwasanya kelompok mayoritas
umat Islam adalah ahlu sunnah wal jamaah. Pada tahun 2016, mungkin teman-teman nanti bisa mencari ya di internet ya. Jadi ulama seluruh dunia ini berkumpul di CHEJ-nya ya, di CHEJ-nya. Ini membahas tentang ya konsensus. Konsensus itu adalah ijma, dan ijma itu adalah hukum ketiga dalam Islam ya. Hukum pertama adalah Al-Qur'an ya. Jadi sumber hukum dalam Islam itu yang disepakati adalah 3. Ada yang mengatakan 4. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis, yang ketiga adalah Ijma'. Baru yang keempat adalah Qiyas. Namun Qiyas ini ya, ada yang menyetujui, mayoritas menyetujui, tapi sebagian kecil tidak menyetujui. Tapi yang jelas menjadi sumber hukum Islam yang tidak ada ikhtilaf di dalamnya adalah Al-Quran, Hadis, dan Ijma'. Jadi pada tahun 2016, karena banyak sekali ya aliran-aliran yang bahkan aliran yang ini menyesatkan ya, mengatakan kelompok mayoritas itu sesat gitu. Makanya ijma' kaum muslimin, ulama-ulama di CHEJ-nya pada tahun 2016 ini membahas tentang itu ya, bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah itu ya dalam berislam ya. Jadi Islam itu kan ya terdiri dari 3 hal ya. Jadi ajaran Islam itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah al-aqidah, yang kedua adalah asy-syariah, yang ketiga adalah al-akhlak ya. Jadi ada aqidah, syariah, dan akhlak. Ketiga-tiganya ini adalah tidak bisa dipisahkan. Karena itu adalah satu kesatuan di dalam Islam. Ya, aqidah, syariah, akhlak. Jadi akidah itu ada yang mengatakan tauhid ya, ada yang mengatakan tauhid, ada yang mengatakan ilmu kalam. Jadi akidah, tauhid, ilmu kalam itu sebenarnya sama. Gitu. Kemudian syariah ya, syariah ini ada yang mengatakan ya syariah, ada yang mengatakan fikih. Kemudian yang ketiga adalah al-akhlak. Ya, al-akhlak itu zaman dulu itu disebut dengan tasawuf. Ya, tasawuf. Kalau sekarang akhlak ini ada yang mengatakan tazkiyatun nafas, tapi ada juga yang mengatakan akhlak. Ada juga yang mengatakan akhlak ini sebagai al-ihsan. Ya. Nah, di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dijelaskan, ya artinya kesepakatan, jadi sesuatu yang sudah ijma' disepakati dalam masalah akidah itu mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari yang dikenal dengan akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Ya. Kemudian di dalam masalah syariah, di dalam masalah fikih itu mengikuti 4 mazhab ya, 4 mazhab. Jadi mengikuti salah satu dari 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kemudian di dalam masalah al-akhlak ini mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi. Kemudian yang pada generasi berikutnya ya kurang lebih abad ke-5 kalau nggak ke-6 itu diteruskan oleh Imam Al-Ghazali. Ya. Jadi Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Ya ini adalah ijma' ya. Jadi pada tahun 2016 ini ulama ijma' ya. Jadi ini adalah sebenarnya ijma' ini adalah penegasan ya. Penegasan ya. Sebelumnya sebenarnya sudah dijelaskan seperti itu ya tentang ahli sunnah itu akidahnya Asy'ari mengikuti salah satu dari fikih 4 mazhab dan akhlaknya adalah akhlak Al-Junaid al-Baghdadi ya. Tetapi pada tahun 2016 karena sudah banyak umat yang melenceng ya dari ajaran-ajaran itu, maka pada tahun 2016 dibuat ijma' kembali ya. Jadi diperbarui ijma'nya bahwasanya Ahlus Sunnah adalah yang mengikuti dalam akidah mengikuti Imam Hasan Asy'ari,
dalam fikih mengikuti salah satu dari fikih 4 mazhab, dan dalam akhlak mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi. Ya, tentu saja ini pasti teman-teman nanti akan banyak bertanya ya, karena memang kurang lebih dari 100 tahun ini ya, ajaran-ajaran ini memang tidak banyak disampaikan ke masyarakat, gitu ya. Jadi tentang ini ya, tentang akidah, kemudian syariah, akhlak Ahlus Sunnah wal Jamaah ini memang kurang disampaikan ke masyarakat, lebih-lebih di 100 tahun ini ya. Jadi hanya berkutat di pesantren saja. Dan pesantren pun adalah pesantren yang usianya sudah ratusan tahun gitu ya. Pesantren yang usianya sudah ratusan tahun. Adapun pesantren yang usianya kurang dari 100 tahun, ini biasanya tidak mengajarkan yang demikian. Maka kembali pada tahun 2016 ya, karena sesuatu yang sangat darurat, akhirnya ulama melakukan konsensus untuk memperbarui ini kembali ya. Jadi mengingatkan umat tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya itu yang seperti ini gitu. Kita sekarang membahas tentang tafsir dari surat Al-Kahfi ya. Insya Allah pada malam hari ini ayat pertama sampai ayat 10. Nanti kita sambil lihat waktunya. Dan ini saya kitab tafsir itu jumlahnya sangat banyak ya. Jadi ada tafsir namanya tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur yang sampai kepada kita dari generasi salaf ya. Jadi generasi salaf itu adalah generasi abad pertama, kedua, ketiga Hijriah. Itu namanya adalah salaf ya, generasi salaf. Tafsir generasi salaf yang sampai ke kita ya, itu diantaranya adalah At-Tanwir Al-Mikbas, Tanwirul Mikbas. Ini adalah karya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu adalah sepupu dari baginda Rasulullah SAW, dan Ibnu Abbas ini mendapatkan doa khusus dari Rasulullah, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Ibnu Abbas ini tentang masalah agama dan ajari dia at-ta'wil ya. Ta'wil itu adalah tafsir. Dan perlu diketahui ya bahwasanya sahabat Rasulullah itu kan jumlahnya 100.000 lebih. Tetapi yang menjadi mujtahid itu puluhan, bahkan ada yang mengatakan cuma 10 orang. Ya. Jadi di zaman sahabat itu mujtahidnya itu hanya 10 orang. Kemudian generasi berikutnya tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu yang menjadi mujtahid mutlak itu ada yang mengatakan cuma 12 orang. 4 diantaranya adalah imam ya yang memiliki fikih 4 mazhab. Jadi Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ini adalah mujtahid mutlak. Di zaman sahabat itu cuma 10 orang. Ya, ada riwayat mengatakan 10 orang. Zaman tabi'in, tabi'in cuma 12 orang. Di antaranya dari 12 tersebut adalah imam 4 mazhab tadi. Nah, yang sisanya ya berarti kan sekitar 8 ya, sisanya 8. Ini ya tidak banyak berkembang. Kenapa? Karena tidak diteruskan oleh murid-muridnya. Sedangkan yang jelas ya ada sanad riwayat ya murid dari generasi ke generasi dari 4 mazhab ini sangat jelas ya. Jadi sanad keilmuan ya apa istilahnya adalah murid-murid dari 4 mazhab ini sangat jelas dan itu tertulis gitu, tertulis. Bahkan saya pernah mendapatkan sanad akidah Imam Malik itu tertulis ya, tertulis ada tulisannya gitu. Jadi dari sini itu jelas dari ulama ini itu sangat jelas sekali dan itu tertulis. Ya ini entah untuk menjaga sanad ya, karena as-sanadu minad-din. Sanad itu adalah bagian dari agama itu sendiri. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah ya. Jadi ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Di sini saya membaca tafsirnya ya. Jadi as-sana'u 'alallahi bi sifatihi allati kulluha awsafun kamal. Wa bi ni'amihi adh-dhahirati wal batinati. Jadi as-sana', jadi kalau dalam tafsir Al-Jalain disebutkan bahwasanya jadi alhamdu itu artinya adalah segala puji bagi Allah. Dan juga segala puji bagi Allah. Jadi juga perintah. Ya, perintah untuk mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sini adalah as-sana'u 'alallahi bi sifatihi allati kulluha awsafun kamal. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Dan juga segala puji bagi Allah atas nikmat-nikmatnya, baik nikmat zahir ya, nikmat zahir dan nikmat batin. Nikmat zahir ini ya berupa kesehatan ya, harta. Ini adalah nikmat zahir, zahirah. Kemudian nikmat batinah yaitu berupa keimanan ya, berupa as-sakinah, ketenangan. Ad-dunyawiyah jadi diniyah wa dunyawiyah. Baik nikmat tersebut nikmat di dunia maupun nikmat akhirat atau ukhrawi. Alladzi tafaddala fa anzala ala 'abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'ana. Jadi alladzi tafaddala fa anzala ala 'abdihi. Jadi segala puji bagi Allah yang telah menganugerahi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian walam yaj'al fihi syai'an minal mail anil haqqi. Jadi walam yaj'al lahu iwaja. Jadi iwaja di situ kalau dalam ilmu nahwu, jadi iwaja itu adalah hal. Jadi keadaan. Jadi keadaan Al-Qur'an itu walam yaj'al lahu iwaja. Artinya Al-Qur'an itu tidak ada kebengkokan di dalamnya. Jadi bengkok di situ adalah al-mail anil haq. Jadi Al-Qur'an itu tidak ada sedikit pun celah ya, melenceng dari kebenaran, itu tidak ada sedikit pun. Walam yaj'al lahu iwaja. Jadi iwaja di situ itu pakai nakiroh. Jadi nakiroh itu umum ya. Jadi nakiroh itu tufidu umuman. Jadi memberikan makna umum. Jadi artinya adalah tidak ada penyelewengan sedikit pun. Ya. Jadi Al-Quran itu tidak ada sesuatu yang keluar dari kebenaran sedikit pun, tidak ada. Lanjut ayat kedua. Jadi qayyima. Jadi qayyima itu kalau dalam tafsir yang lain saya baca ya. Qayyiman di situ artinya adalah dia adalah al-hal atsani. Ya. Jadi keadaan atau hal itu adalah keadaan yang kedua. Maka Al-Quran itu adalah sebagai bimbingan yang lurus ya. Ja'alahullahu kitaban mustaqiman. Mustaqiman yang lurus. La ikhtilafa fihi wa la tanaqada. Jadi la ikhtilafa fihi wa la tanaqada. Jadi Al-Quran itu tidak ada adalah ikhtilaf. Ikhtilaf di sini maksudnya adalah pertentangan. Ya, tanaqud dan ikhtilaf ini sama ya. Jadi Al-Quran itu ayat satu dengan yang lain itu tidak saling bertentangan. Gitu. Nah, ini artinya adalah bertentangan secara prinsip itu enggak ada. Tapi kalau bertentangan dalam hal furu'iyah ini ada. Ya, pertentangan dalam hal furu'iyah ini ada. Tapi kalau dalam hal prinsip, dalam usul ini tidak ada. Liyungdziral kafirina min adzabin syadidin min 'indihi. Jadi Al-Qur'an itu adalah sebagai nazar ya, sebagai peringatan atau ancaman kepada orang-orang kafir
ya, min adzabin syadidin, ya. Ancamannya adalah dengan azab yang sangat syadid, yang sangat keras, min indihi, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus Al-Qur'an itu adalah sebagai wa yubasysyirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajron hasana. Ya, kalau tafsirnya adalah jadi yang dimaksud dengan mukminin tadi adalah wa yubasysyirul musaddiqina billah. Ya, wa yubasysyirul musaddiqina, dan memberikan, Al-Qur'an tadi adalah yubasyir, memberikan kabar gembira kepada siapa? Al-musaddiqin, orang-orang yang percaya, yang beriman billahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan juga beriman kepada rasulnya, alladzina ya'maluna al-a'mala as-solihati. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, iman dan Islam itu adalah satu kesatuan, ya. Jadi iman dan Islam itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ketika disebut dengan Muslim, pasti mukmin. Jika disebut dengan mukmin, dia pasti Muslim. Ya. Adapun ada yang mengatakan Muslim belum tentu mukmin, mukmin belum tentu Muslim, ya. Atau ya, yang secara umum adalah Muslim belum tentu mukmin, mukmin pasti Muslim. Pendapat yang mengatakan itu, ya, setelah dikaji oleh para ulama ahli sunnah, itu tidak pernah ada keterangan tersebut, ya, dari Rasulullah SAW. Artinya Muslim dan mukmin itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga iman saja tanpa amal dia tidak disebut dengan mukmin, gitu ya. Sekaligus sebaliknya, Muslim saja tanpa iman dia tidak bisa disebut dengan Muslim, gitu. Sebagaimana iblis itu yakin yang menciptakan adalah Allah, tetapi iblis itu dia tidak dijuluki sebagai mukmin, tetapi ya kafir, gitu. Karena apa? Tidak beramal. Artinya Islam dan iman, ya, meskipun dijelaskan dalam hadis, ya, Islam itu lebih condong pada amalan zahir, sedangkan iman ini condong pada amalan batin. Ya, tetapi ini pengertian, ya, pengertian Muslim dan mukmin itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Alladzina ya'maluna al-a'mala sholihati bi anna lahum thawaban jazilan wa al-jannah. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh itu akan mendapatkan thawaban, ya, yang sangat besar dari Allah SWT, yaitu surga. Yuqimuna fi hadan na'imi, ya, jadi yuqimuna fi hadha an-na'im la yufariqunahu abadan. Jadi dia akan, ya, tinggal menetap di dalamnya, ya, kemudian disertai dengan nikmat yang terus-menerus, yaitu dalam surga, ya, makithina fihi abada. Kemudian berikutnya, ya, ini ayat yang keempat. Wa yunzirul ladzina qalu takhadallahu walada wa yunziru bihi al-musyrikin alladzina qalu ittakhadallahu waladan, ya. Jadi untuk memberikan peringatan, teguran kepada orang-orang musyrik yang mengatakan ittakhadallahu waladan, Allah telah mengambil anak. Ittakhadallahu waladan, Allah telah mengambil anak. Kemudian tafsir berikutnya, malahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Di sini dengan tegas
Allah mengatakan laisa penafsirannya adalah laisa inda haula'il musyrikina syai'un minal ilmi ala ma yad'unahu lillahi min ittikhadil waladi. Jadi orang-orang musyrik itu dikatakan oleh Allah mereka sama sekali tidak memiliki ilmu tentang ma yad'unahu lillahi, tentang apa yang mereka tuduhkan yang mereka tuduhkan kepada Allah bahwasanya Allah itu mengambil anak gitu kan. Kama lam yakun inda aslafihim alladzina qalladuhum, dan juga pengikut-pengikutnya jadi pengikut-pengikutnya yang mengikuti mereka orang-orang musyrik ini, mereka juga tidak memiliki pengetahuan sedikit pun. Jadi kaburat itu artinya adalah alzumat hadhil maqalah asyani'ah, yang sangat keji, allati takhruju min afwahihim. Jadi sungguh keji sungguh sangat keji apa-apa yang keluar dari afwahim, dari mulut-mulut mereka. Jadi maksudnya afwahim adalah mulut-mulutnya orang musyrik tadi. Ma yaquluna illa qaulan kadziban. Apa yang dikatakannya itu jadi yang keluar dari perkataan mereka kecuali hanya qaulan kadziban. Jadi yang keluar dari mulut mereka itu adalah qaulan kadziban, perkataan yang dusta. Mengejar waktu. Kemudian fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Jadi fala'allaka ayyuhar rasul muhlika nafsika ghamman wa hazanan ala athari tawalli qaumika wa iradihim anka. Jadi Rasulullah SAW itu sangat cinta kepada kaumnya, sangat cinta kepada umatnya. Tetapi banyak di antara kaumnya ini yang membangkang Rasulullah SAW. Jadi pembangkangan kaumnya ini membuat Rasulullah sangat bersedih. Karena Rasulullah itu sangat menginginkan bagaimana caranya agar seluruh umatnya ini masuk ke dalam surga Allah SWT. Jadi ketika ada umatnya, kaumnya yang durhaka kepada Allah, menentang Al-Quran, menentang dakwah Rasul, itu Rasul tidak benci kepada mereka, tetapi Rasul itu bersedih atas mereka, atas perbuatan mereka. Jadi Rasulullah tidak dendam kepada mereka, Rasulullah mencintai mereka. Jadi Rasulullah itu bersedih karena mereka itu, mengapa mereka kok bisa kafir gitu. Jadi Rasulullah sangat berharap agar mereka itu menjadi mukmin, maksudnya seperti itu. In lam yusaddiqu bihadzal qur'ani, in lam yusaddiqu bihadzal qur'ana wa ya'malu bihi. Jadi Rasulullah sangat sedih terhadap kaumnya yang tidak mau menerima Al-Quran, yang tidak mau mengamalkan Al-Quran, bahkan menentangnya. Ini membuat Rasulullah sangat sedih. Bahkan kesedihan Rasulullah itu fal'alaka bakhi'un nafsaka. Hampir-hampir kesedihan tersebut adalah muhlika, jadi adalah muhlika nafsik. Jadi sampai kesedihannya sangat luar biasa sehingga kesedihan ini bisa mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah artinya mungkin kesehatan Rasulullah Jadi karena seseorang itu kan ketika sedih mendalam ini mengakibatkan berpenyakit gitu. Sebagaimana perkataan Ibnu Sina al-khaufu nisbudda, ketakutan atau kesedihan yang sangat mendalam itu
itu bisa menyebabkan jadi itu adalah separuh dari penyakit. Jadi kesedihan, ketakutan yang mendalam itu separuh dari penyakit. Berikutnya, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ya, ini yang saya sampaikan tadi ya, tentang isi secara umum dari ayat 1 sampai 10 itu adalah di sini terangkan fitnah dunia. Inna ja'alna ma'ala wajhil ardi minal makhluqati jamalan laha wa manfa'atuhu li ahliya. Linakhtabirahum, ya. Jadi apa-apa yang ada di dunia, jadi keindahan dunia, kalau dalam tafsir lain, keindahan dunia itu ya berupa pohon-pohon, berupa gunung-gunung, sungai-sungai, dan makhluk yang ada di dunia itu adalah sebagai ujian, ya. Sebagai ujian, itu adalah perhiasan dunia, itu sebagai bentuk ikhtibar, ya. Ikhtibar itu imtihan, itu dijadikan oleh Allah untuk menguji hambanya. Ayyuhum ahsanu amalan bita'atina, ya. Kalau dalam tafsir yang lain, ayyuhum azhad, ya. Jadi dengan perhiasan dunia yang seperti itu untuk menguji, ya, agar Allah bisa menilai di mana mana hambanya yang paling azhad, mana hambanya yang paling zuhud terhadap dunia. Ya, kalau penafsiran ini adalah ayyuhum ahsanu amalan bita'atina. Siapakah untuk menguji manusia siapa yang paling baik amal perbuatannya, ya. Siapa yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus wa ayyuhum aswa'a amalan bil ma'asi. Sekaligus untuk, ya, agar Allah mengetahui mana hambanya yang paling buruk perbuatannya, yaitu maksiat kepada Allah. Wa najzi kullan bima yastahiqu. Dan kemudian kelak Allah akan memberikan balasan kepada setiap pelaku kebaikan maupun setiap pelaku keburukan sesuai dengan haknya, ya. Artinya ketika perbuatannya baik, maka dia berhak mendapatkan kebaikan, berhak mendapatkan balasan kebaikan, dan sebaliknya jika amalannya adalah keburukan, maka dia berhak untuk mendapatkan balasan keburukan. Jadi ini adalah fitnah dunia. Itu Allah ingin melihat mana hambanya yang paling azhad, paling zuhud terhadap dunia tadi. Dan kalau kita korelasikan dengan hadis Rasulullah, yang ditakuti Rasulullah adalah ketika umatnya terlalu cinta kepada dunia sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, ya, bisa saling bunuh-membunuh, dan itu yang membuat umat ini menjadi hancur. Kemudian tafsir berikutnya, wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Nah, kalau kita lihat terjemahnya, ya, dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang ada di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi keringnya. Wa inna laja'iluna ma'alal ardi min tilka zinati inda inqidha'id dunya turaban la nabata fihi. Jadi Allah sesungguhnya kami, ya, wa inna laja'iluna, sungguh akan menjadikan ma'alaiha sa'idan juruza. Jadi yang maksudnya adalah turaban. Sa'idan itu adalah debu, ya. Turaban itu, ya, debu. Artinya tanahnya tadi menjadi banyak turabnya. Jadi itu suatu bentuk tanah yang tandus, la nabata fihi. Jadi artinya Allah itu, ya, maha kuasa, ya, untuk menjadikan dunia ini menjadi perhiasan yang indah, banyak tanaman yang hijau-hijau, ya. Dan sebaliknya, ya, Allah itu maha kuasa untuk menjadikan tanah yang kering, yang tandus, yang la nabata fihi, yang tidak ada satupun pohon di dalamnya yang dapat tumbuh
di atasnya. Kemudian berikutnya adalah am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. La tadhun ayyuhar rasul. Ya. Janganlah engkau mengira, wahai Rasul, anna qissata ashabal kahfi wal lauhil ladzi kutibat fihi asma'uhum min ayatina ajibatan wa gharibatan. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu ada kata kerja yang membutuhkan satu objek. Ya. Misalkan kalau satu objek, misalkan saya makan nasi ya. Jadi makan itu biasanya membutuhkan satu objek. Tapi kalau hasibayah sabu itu mengira ya. Jadi mengira. Mengira itu biasanya membutuhkan dua objek. Misalkan contohnya saya mengira kamu seorang dokter gitu ya. Itu berarti kan maf'ulnya dua, artinya objeknya itu dua. Ini juga sama ya. Jadi di sini la tadzun ayyuhar rasul anna qissata ashabil kahfi, bahwasanya kisah ashabul kahfi walauhil ladzi kutibat fi asma'uhum min ayatina ajibatan wa gharibatan. Jadi di dalam gua itu terdapat papan ya, papan yang berisi nama-nama ashabul kahfi. Termasuk ya kalau dalam tafsir yang lain itu termasuk nasabnya. Jadi ini ashabul kahfi nasabnya siapa saja. Ini tertulis dalam papan tersebut. Jadi Allah mengatakan la tadzun, ya, janganlah engkau menganggap bahwasanya ashabul kahfi itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang besar gitu. Yang sangat luar biasa. Karena apa? Fa inna khalaqas samawati wal ardi wa ma fihima a'jabu min dzalik. Jadi Allah mengatakan ya, janganlah engkau wahai Nabi Muhammad mengira bahwasanya kisah ashabul kahfi ini, jadi ashabul kahfi ini kan tinggal di gua itu kan berapa? 309 tahun ya, 309 tahun. Itu dalam keadaan hidup gitu kan. Tertidur tapi dalam keadaan hidup. Jadi ya Rasulullah, ya, kata Allah, janganlah engkau heran dengan ini ya. Karena apa? Fa inna khalqas samawati, karena sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya ini ajab, ini lebih luar biasa. Ya, lebih menakjubkan min dzalik. Jadi ayat-ayat artinya adalah ayat ini adalah kebesaran Allah ya. Jadi kebesaran Allah di dalam penciptaan langit dan bumi dan seisinya itu lebih luar biasa dibanding dengan ashabul kahfi ini. Kemudian ayat terakhir, uzkur ayyuhar rasul. Ya. Hina laja'a syabban al-mu'minuna ilal kahfi khasyata min fitnati qaumihim lahum wa irghamihim ala ibadatil asnam faqalu rabbana a'tina min indika rahmatan. Di sini teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, jadi Rasul tadi suruh untuk menceritakan tentang bagaimana ashabul kahfi ya. Jadi asyabban al-mu'minun, mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemuda itu disebut dengan al-fata.
disebut juga dengan syabun, ya. Syabun itu juga artinya adalah pemuda. Jadi mereka itu pergi ke gua, ya, artinya berlindung di gua itu karena khasyatan min fitnati qaumihim lahu. Karena khawatir terhadap fitnah dari kaumnya, karena pada saat itu siapa yang ketahuan beriman itu akan dibunuh. Ya. Jadi mayoritas penduduknya adalah kafir, musyrik, mereka adalah ibadatul asnam, penyembah berhala. Kemudian mereka di dalam gua berdoa, Rabbana a'tina min indika rahmah. Ya Allah, berikanlah kami dari Engkau rahmat. Dengan rahmat tersebut adalah tutsabbitna biha. Kemudian artinya adalah tetapkan kami dengan rahmat tadi, wa tahfadzuna dengan rahmat tadi menjaga kami minasyari dari segala macam keburukan, ya, dari keburukan. Wa yassir lana at-tariqa as-shawaba alladzi yuwasiluna, dan dengan rahmat tadi adalah beda ya. Mohon maaf, ini wa yassir lana, dan juga doanya tadi adalah wa yassir lana. Kalau dalam Al-Qur'an ini kan Rabbana atina min ladunka rahmah. Kemudian wa hayyi' lana min amrina rasyada. Jadi kalau Rabbana atina min ladunka rahmah, ini tafsirnya adalah Rabbana atina min indika rahmah. Ya Allah, berikanlah kami dari sisimu rahmat. Kemudian wa hayyi' lana min amrina rasyada, artinya adalah wa yassir lana at-tariqa aswab. Jadi mudahkanlah kami untuk melalui at-tariqa aswab, jalan yang benar. Karena jalan yang benar itu adalah alladzi yuwasiluna, adalah jalan yang dapat menyampaikan kami ilal amali alladzi tuhib, ya. Karena at-tariq aswab, jalan yang benar tadi itu adalah jalan yang dapat mengantarkan kami, ya, kata Ashabul Kahfi, yang dapat mengantarkan kami ilal amali, kepada amal alladzi tuhib. Jadi yang akan mengantarkan kami kepada amal yang Engkau ridhoi, ya Allah, yang Kau cintai, ya Allah. Fanakuna rasyidina ghairu dhalin, sehingga kami menjadi orang-orang yang rasyidin, orang-orang yang mendapatkan bimbingan, mendapatkan petunjuk, ghairu dhalin, bukan orang-orang yang tersesat. Teman-teman yang dirahmati Allah, sudah selesai. Ini tafsir yang saya sampaikan dari tafsir surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai ayat ke-10. Ini saya kembalikan ke MC. Baik, Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiik. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya berkaitan dengan materi kita pada malam hari ini, yaitu tafsir dari surah Al-Kahfi ayat 1-10, kami persilakan. Bagi teman-teman yang ikhwan mungkin bisa menghidupkan kamera dan juga audionya, dan bagi yang akhwat mungkin boleh via kolom komentar. Baik, kami persilakan. Mungkin kita bisa membuka untuk satu termin saja karena keterbatasan waktu. Izin bertanya, Ustaz. Baik, tafadhol Ustaz. Oh, yang di ayat 9 itu dijelaskan ya, Ustaz, di tafsir. Siapa Rokim itu? Apakah kalau dulu pernah baca itu katanya bawa anjing juga ya ke dalam guanya itu, Ustaz? Atau tafsirnya berbeda dengan kisah yang umum? Apakah anjing itu yang dimaksud Rokim itu atau bukan, Ustaz? Ayat 9. Jazakallah, Ustaz.
cukup Ustaz tadi pertanyaannya. Cukup Ustaz. Ini saya langsung membuka ya, jadi tafsirnya. Jadi tentang Ar-Rahim itu dibahas diantaranya dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir itu termasuk tafsir bil ma'thur terbaik kedua setelah tafsir At-Tabari. Jadi tafsir yang bil ma'thur adalah tafsir At-Tabari, kemudian tafsir terbaik kedua setelah At-Tabari adalah tafsir Ibnu Katsir. Jadi kalau dalam tafsir Ibnu Katsir yang dimaksud dengan Ar-Rahim ya, kelihatan di situ ya. Ar-Rahim adalah ismul wadi, adalah nama lembah. Kemudian Rahim juga namanya Rahim adalah al-jabalul ladzi fihi al-kahfu. Jadi yang namanya Rahim adalah al-jabalu, yaitu gunung alladzi fihi al-kahfu. Jadi gunung yang di dalamnya itu ada guanya. Jadi Ar-Rahim itu adalah gunung. Ada juga mengatakan Ar-Rahim adalah lauhun min hijaratin. Kata bufi kisoso ashabil kahfi. Tsumma wada'uhu ala babil kahfi. Jadi Rahim ada juga yang mengartikan Rahim di situ adalah kan ada kata rokem ya, rokem artinya adalah lauhun, itu papan min hijarah, jadi papan yang terbuat dari batu. Kata bufihi kisoso ashabil kahfi, dan dalam batu tadi itu tertulis kisah-kisah ashabul kahfi tersebut. Tsumma wada'uhu ala babil kahfi. Jadi kemudian papan tadi itu diletakkan di pintu gua. Gitu Ustaz Andi ya. Siap Ustaz. Berarti di tafsir tersebut ini ya bukan anjing ya Ustaz ya? Bukan. Siap Ustaz. Kalau anjing itu kan di ayat-ayat berikutnya itu penjelasan tentang anjing. Oh iya Ustaz. Bagaimana Ustadz Andi? Sudah cukup? Baik, syukron Ustadz. Mungkin dari pertanyaan satu lagi dari ada? Baik. Mungkin karena keterbatasan waktu, jadi kami ucapkan jazakallah khairan Ustadz Hasan atas materinya pada malam hari ini berkaitan dengan kandungan asbabun nuzul dan juga makna dari surah Al-Kahfi ini dari ayat 1 sampai ayat 10 ini. Sekali lagi jazakallah khairan Ustadz, semoga kedepannya nanti ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, khususnya santri-santriwati, dan nanti dapat disebarkan lagi untuk orang-orang di sekitar dan dapat lebih bermanfaat kembali. Baik teman-teman, setelah kita sudahi untuk materi pada kajian malam hari ini berkaitan dengan tafsir surah Al-Kahfi, dan selanjutnya akan ada penjelasan berkaitan dengan program Qiraat dan Tadabbur oleh pihak manajemen Rumah Quran Stan yang akan disampaikan oleh Ustadz Andi. Kepada Ustadz Andi kami silakan. Tafadhol Ustadz. Jazakallah khair. Khairul Afrizal. Panggilannya siapa? Mas Afrizal ya? Atau Rizal? Rizal Ustadz. Oh ya, di RQ ada 2 Rizal berarti ya. Dulu di RQ ada 2 Hamzah. Atau 3 Hamzah ya, Ustaz Hasan ya. Banyak nama Hamzah dulu di RQ. Iya. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tentunya kami ucapkan jazakallah khair kepada Ustadz Hasan atas materinya. Alhamdulillah tadi saya mencatat beberapa. Mungkin tadi recordnya sempat putus ya, karena saya sedikit bereksperimen tapi ternyata gagal. Mungkin sebelum saya jelaskan, mohon izin saya akan sampaikan mungkin
sekitar membutuhkan waktu 15 menit ke depan sebelum ditutup, mohon maaf. Tapi biar lebih seru, saya ingin membuat 2 kuis dulu. Ya, jadi silahkan cepet-cepetan di chat ya. Sebagai informasi ya, di kegiatan pembukaan Rumah Quran 2 pekan yang lalu, para pemenang kuisnya sudah dikasih hadiah. Tapi belum diinformasikan di grup maupun kepada yang bersangkutan. Saya nggak tahu yang bersangkutan sadar apa enggak sudah dapat hadiah gitu. Jadi selamat kepada Izzuddin, kemudian Mbak Kurota Ayun di kuis 3 minggu yang lalu ya kalau nggak salah. Kemudian siapa lagi kemarin yang juara? Ada Mas Faisal ya, Mas Faisal. Kemudian satu lagi Mas Nafis. Ya, ada 4 orang. Tapi 1 orang yang belum ngaku di kuisis ya. Oh iya, satu lagi Mbak Ilmiah ya, Mbak Ilmiah dapat juga. Yang di kuisis ada 1 orang yang belum ngaku, jadi belum dikasih hadiah. Nah, kuis pada kesempatan malam ini cukup 2 saja. Silahkan dijawab teman-teman semua. Dari materi Ustadz Hasan ya, dari materi Ustadz Hasan. Apa yang dimaksud dengan fityah? Silahkan di chat. Ada yang on malam ini, mudah-mudahan tadi sudah terbahas ya. Ada yang tahu apa itu fityah? Silahkan ditulis di chat, kolom chat. Belum ada? Ada yang googling? Atau searching di tafsir, kitab tafsir? Nah, alhamdulillah ada yang sudah menjawab ya. Dari tadi Ustadz Hasan membahas tentang fitnah, ternyata masih tentunya berbeda jauh ya, fitnah dengan fityah. Ustadz Hasan tadi menjelaskan tentang pemuda. Ini namanya Mbak Galih atau Mas Galih? Mas Galih ya. Saya punya teman akhwat Mbak soalnya. Mas Galih, oke. Kemudian kuis yang kedua, siapa nama sahabat Rasulullah yang diberikan doa khusus dari Rasulullah agar dipahamkan dalam ilmu takwil? Alhamdulillah sudah alhamdulillah ya. Sudah banyak ya kalau yang ini. Yang pertama Mas Galih lagi lah. Tapi mohon maaf karena hadiahnya biar bisa kebagi, maka bawahnya yang dapat hadiah adalah Mbak Rima Nabila. Selamat, nanti akan dikirimkan hadiahnya. Yang sebelumnya hadiahnya berupa pulsa ya, jadi nggak kerasa. Kalau yang ini nanti bisa jadi sama. Baik, mohon izin saya share screen. Seperti yang tadi saya sampaikan, mohon izin untuk menambah waktu kita menjadi 15 menit ke depan, karena penjelasan kita akan cukup sederhana. Saya akan menjelaskan tentang mini vacation. Bagi para santriwan-santriwati yang sudah pernah ikut vacation, virtual camp for tahfiz optimization pada Februari dan Desember tahun lalu, insya Allah sudah paham. Maka bagi santriwan-santriwati yang belum pernah ikut kegiatan vacation, maka akan dijelaskan pada kesempatan malam hari ini. Uniknya, yang akan kita hadapi nanti adalah mini vacation. Jadi miniaturnya gitu. Kalau vacation itu 4 hari ya, 4 hari 3 malam ngecamp virtual untuk menghafal Quran, maka mini vacation cukup 1 malam saja, tidak perlu banyak-banyak. Maka apa sih yang melatar belakangnya? Tentunya ini menjadi bocoran buat teman-teman yang di Rumah Quran Stan, bahwa sudah sebelum pandemi kita itu pengen ada projected mabit ya. Mabit yang nggak cuman tidur, ikut kajian, qiyamul lail, sarapan, pulang. Itu sebelum pandemi ya. Tapi harapannya projected, impact based mabit. Mabit yang ada impact-nya gitu. Impact-nya berupa apa? Berupa tambahan hafalan. Jadi oleh-olehnya adalah nambah hafalan. Maka ternyata baru bisa dimaksimalkan di masa pandemi. Semoga walaupun virtual, Allah memberikan kita untuk
mendapatkan inspirasi dan insight-nya. Tentunya salah satu latar belakang yang lain adalah bagaimana Ustaz Hasan sampaikan, semoga Allah jaga kita dari fitnah dunia ya, yang tadi disampaikan di ayat ke berapa tadi? Fitnah dunia. Insyaallah ya, ayat ke-7 dan juga fitnah dajjal kalau yang menjadi latar belakang hadis untuk menghafal surat Al-Kahfi ini. Itu menjadi sebab gitu ya. Jadi kita nggak pengen santri-santri RQ gitu sebagai orang-orang yang masuk RQ, keluar RQ itu sama aja, tapi juga ada kelebihannya, yaitu mudah-mudahan dengan menghafal surat Al-Kahfi terhindar dari fitnah-fitnah yang mengelingkupi dunia kita. Menghafal Al-Kahfi di mini vacation ini merupakan trigger bagi santri tahsin biar ngerasain gitu ya, sambil belajar tajwid gimana sih rasanya menghafal. Nanti mungkin akan ada kendala, jadi harapannya nanti bisa dikondisikan oleh musyrif kalau ternyata pas setoran kok bacaannya masih kurang lancar ya nanti diperbaiki sambil menghafal seperti itu. Juga pengayaan menghafal untuk santri tahfiz. Santri tahfiz mungkin sudah punya timeline gitu ya. Wah, saya satu semester ngapalin 1 juz misalnya yang pekanan atau 2 sampai 3 juz yang reguler. Melalui kegiatan ini menjadi pengayaan menghafal. Jadi walaupun timelinenya 1 juz itu jalan, ini bukan berarti melenceng kita menghafal Al-Kahfi, tapi justru malah menjadi empower gitu, menjadi tambahan pengayaan untuk menghafal. Menjadi evaluasi juga pada semester yang lalu gitu ya, kok kegiatan-kegiatan insidental RQ nggak banyak gitu. Maka pada semester ini coba kita lakukan inovasi gitu ya dengan mini vacation ini. Dan season 1 ya, jangan kaget kalau ini baru season 1, bisa jadi nanti ada season-season yang lain untuk mini vacation-nya. Harapannya nanti akan dievaluasi. Oh, kalau cocok untuk umum, maka kita akan buka untuk umum. Sementara di season 1 ini untuk yang santri RQ saja. Kemudian mindset yang perlu teman-teman miliki selama kegiatan mini vacation ini adalah teman-teman harus memahami tentang konsep itinerary ya. Kalau teman-teman mau piknik, biasanya kan ada rencana mau piknik kemana, naiknya apa, timelinenya bagaimana. Nah, teman-teman yang belum mengisi itinerary ya, silahkan diisi. Linknya ada di ini ya. Saya tuliskan di chat. https://bit.ly/ruang-santri. Nah, ini adalah link general untuk santri RQ. Baru saja tadi sudah diupdate, di sana ada 5 link sekaligus. Nah, nanti akan saya jelaskan 5 link itu. Salah satunya adalah itinerary. Apa itu itinerary? Jadi sebelum kita mau menghafal, kita harus punya target dulu, rencana perjalanan dulu. Harapannya Allah nanti mengabulkan rencana perjalanan ini. Maka tadi ada yang mengisi itinerary nanti sesuai kemampuan saya gitu. Tapi sudah ditulis 1 sampai 10 Al-Kahfi. Nah, harapannya melalui menuliskan di itinerary, teman-teman nanti Allah mudahkan dan Allah bimbing untuk bisa menghafal sesuai target rencana tersebut. Kemudian teman-teman juga perlu memindsetkan bahwa kajian yang kita ikuti tadi dan kajian sepertiga malam nanti merupakan empower semangat untuk menghafal. Ya, menjadi bekal kita untuk menghafal. Jadi paham tafsirnya, oh berarti semangat menghafalnya jadi tinggi. Tahu tentang keutamaan hadisnya, menjadi kita makin semangat menghafal Al-Kahfi 1 sampai 10. Kemudian tadi juga waktunya fleksibel ya. Jadi teman-teman manfaatkan. Fleksibel ini artinya waktunya panjang dari jam 6 sampai jam 9 nyetor, tapi bukan semuanya untuk teman-teman setorkan. Tapi teman-teman bisa pilih mungkin 10 menit saja dari 3 jam itu untuk menyetor hafalan. Kalau lancar ya. Mudah-mudahan lancar. Selanjutnya, nah ini yang poin 5 ya. Yang merupakan mindset yang perlu kita atur di pikiran kita adalah bukan secepat apa kita menghafal, tapi seberapa lama kita bersama Al-Quran. Mungkin di antara teman-teman ada yang 10 menit waktu subuh langsung hafal 10 ayat Al-Kahfi. Wah, canggih, amazing. Kalau di Al-Quran tadi ajib ya, ajaba,
mengherankan. Tapi itu menjadi kurang maksimal karena sebetulnya yang lebih tepat adalah seberapa lama kita bersama Quran gitu. Maka kalau sudah ada target 1 sampai 10 ternyata bisa lebih banyak, alhamdulillah, masya Allah, barakallah ya. Semoga malah bisa menjadi semangat untuk menghafal di momen-momen yang lain seperti itu. Jadi bukan secepat apa, tapi seberapa lama gitu ya. Bahkan yang nggak hafal-hafal sekalipun ya, jangan kemudian disesali. Saya kok ngafal 10 ayat 1 jam nggak kelar-kelar misalnya ya. Dari jam 5 sampai jam 6 pagi misalnya. Itu menjadi pahala yang berulang-ulang karena ayatnya diulang-ulang. Mudah-mudahan ya, Ustaz ya. Jadi harapannya teman-teman menjadikan bersama Quran itu sebagai kenikmatan, bukan jadi bersedih hati. Jadi konsep atau mindsetnya adalah bukan secepat apa kita menghafal, tapi seberapa lama kita bersama Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya adalah trigger menghafalnya bukan pada banyaknya orang-orang di dalam masjid. Ini konsep virtual camp ya. Ya kalau kita ikut karantina Quran kan ngelihat orang itu kita jadi semangat gitu. Oh, dia menghafal secara fisik ya. Secara fisik. Wah, dia menghafal, saya jadi semangat. Nah, di momen virtual modenya diubah gitu ya. Kita ngelihat peserta Zoom-nya banyak yang setoran jadi semangat gitu. Atau nanti akan disampaikan link data entryan dari hasil setoran. Jadi Ustadz Hasan, Ustazah Musyrif Rumah Quran Stan nanti akan mengisikan formulir setoran talaki ya. Nah, nanti teman-teman lihat di situ, wah kok teman-teman saya kok banyak yang setoran gitu ya. Nanti saya jadi semangat gitu. Jadi semangatnya bukan karena ngelihat orang, tapi ngelihat data. Wah, data yang talaki banyak, saya jadi semangat. Itu mindset juga ya. Maka jangan kemudian ngelihat di rumah kok sepi-sepi aja, kayak biasa-biasa aja. Ini mabit apa bukan sih gitu. Ya karena mindset kita belum diatur gitu. Harapannya mindset teman-teman diatur. Saya sedang mabit nih secara virtual. Nah, nanti setelah menghafal dan setelah setoran, saya ingin sampaikan jangan kaget. Jangan kaget kalau hafalannya tiba-tiba besoknya udah hilang. Lusa udah lupa Al-Kahfi 1 sampai 10 itu apa, padahal udah di-storin jam 6 besok misalnya. Nah, itu perlu apa? Perlu action learning, perlu momen murojaah ya. Itu fungsinya nanti pekan depan ketemu musyrifnya lagi, mungkin nanti disetorin lagi Al-Kahfinya biar hafal lagi gitu. Karena ada ya namanya usia hafalan. Usianya baru sedikit. Baru ketemu sekarang. Mungkin besoknya lupa ya wajar gitu. Tapi harus dijaga. Mudah-mudahan kita punya momen-momen yang lain untuk menjaganya. Timeline-nya ini malam ini sudah kita bersama Ustadz Hasan. Kemudian besok kita bersama Ustadz Bayu ya pagi-pagi, nanti kita segerakan pada malam hari ini. Kemudian ini menghafalnya adalah menghafal yang fleksibel. Dari setelah kajian Ustadz Bayu, teman-teman bisa sholat subuh, bisa istirahat, bisa sarapan ya, sambil menghafal, bisa diatur sendiri waktunya. Nanti sesuai pilihan antara jam 6 sampai jam 7 nanti setoran, atau jam 7 sampai jam 8, atau jam 8 sampai jam 9. Nanti akan diatur masuk ke Zoom-nya. Nah, mungkin ini akan saya sampaikan tentang teknisnya juga gitu ya. Di dalam Zoom setoran, apa yang akan kita lakukan di dalam Zoom-nya? Ini nanti akan saya sampaikan di grup ya, grup ikhwan maupun grup akhwat, biar nggak kaget gitu ya. Karena di dalam Zoom ini nanti ada halakoh yang lain ya. Jangan khawatir ya, halakoh Quran Zoom-nya RG ini dimanfaatkan untuk halakoh Quran di hari Sabtu dan Ahad. Untuk Ahad besok nanti jangan kaget kalau ada halakoh yang lain. Tapi jangan kemudian teman-teman nyasar ke sana juga gitu. Nanti kita akan bagi ke 6 breakout halakoh dengan masing-masing musyrifahnya, nanti kodenya RI ya, seperti itu. Nanti perhatikan di dalam room ada musyrifnya apa enggak gitu. Kalau enggak mungkin lagi sarapan gitu. Jadi nanti bisa diatur. Ada Ustadz Hasan misalnya, ya udah nanti masuk aja. Kalau masuk ternyata ada antrian, silahkan mengantri dulu gitu. Sampaikan nama lengkap antum siapa, dari RI mana, setorannya ayat berapa aja.
Kemudian setorkan hafalannya. Nah, nanti musyrif atau musyrifah, Ustadz Hasan, Ustazah Umayyah, Ustazah Maya, Ustazah Anis nanti akan memberikan point to improve, baik secara tajwid ya, bacaannya ada yang kurang tajwidnya apa enggak, atau secara kelancaran. Nah, tadi habis ini ayat ini lompat misalnya nanti diperbaiki. Kalau masih kepo gitu ya, jam 6 sampai jam 7 kok saya setorannya kok kayaknya nggak lancar gitu, masih kepo gitu. Coba didalami lagi, nanti boleh nambah lagi jam setorannya, misalnya 1 jam berikutnya atau beberapa menit berikutnya. Yang penting antri ya, jangan nyelonong antrian. Antriannya juga virtual gitu. Jadi tahu diri di dalam room tersebut. Nah, ini akan saya sampaikan nanti juga ini ya, setelah teman-teman setoran, teman-teman akan melihat ya, akan melihat di dalam link ini ya. Di sini ada ini ya teman-teman ya, nanti bisa diakses ruang santri, ada link Zoom-nya, jadi teman-teman nggak perlu khawatir pakai link Zoom yang mana, ada di sini. Kemudian itinerary-nya ini bagi yang belum mengisi silahkan diisi tadi. Monitor setor ini adalah habis setoran nanti dilihat benar nggak saya setorannya ayat berapa sampai ayat berapa gitu yang diisikan oleh musyrifahnya. Kemudian evaluasi nanti jam 9 pagi besok gitu. Seperti itu. Kemudian daftar ekskul tadi ya. Daftar ekskul ini apa gitu. Nanti akan saya jelaskan surprise di slide berikutnya. Ini adalah surprise-nya yaitu ekskul, ekstrakurikuler Rumah Quran Stan. Apa itu? Adalah kegiatan di mana kita bekerja sama dengan para narasumber pengisi kajian RQ sebelumnya. Ya. Di bulan Mei tahun ini, alhamdulillah Ustadz Syarif Baraja mendapatkan kesempatan untuk sharing di RQ. Setelah kegiatan, beliau menawarkan program belajar tadabbur gratis 4 pertemuan. Nah, kita buka siapa yang berkenan untuk gabung. Hanya 6 orang saja untuk Ustadz Syarif ini. Dan ikhwan, kalau nggak salah hanya ikhwan. Nah, nanti silakan bagi yang berminat klik ekskul RQ. Nanti linknya akan kita buka sampai banyak gitu ya. Kalau yang isi sudah banyak nanti kita tutup gitu. Jadi bisa ditutup kapan saja. Maka buru-buruan kalau tertarik dengan bagaimana belajar mentadaburi, konsep mentadaburi Al-Qur'an, nanti ada 4 pertemuan kurikulum gratis ya. Gratisnya ini dari ustadznya. Dari RI mewadahi ini nanti ada biayanya. Biayanya tidak memberatkan insya Allah. Yang penting teman-teman konsisten karena kita butuh konsisten, maka ada biaya. Jadi biaya itu munculnya karena ada konsisten. Gratis ini sebetulnya gratis dari ustadznya ya. Dan biaya dari teman-teman nanti bukan untuk RQ, tapi untuk ustadznya. Jadi kita walaupun ustadznya memberikan gratis, kita tetap bertekad untuk memberikan yang terbaik untuk ustadz. Kemudian pemateri pada 2 pekan yang lalu, Ustadz Mujiyadi juga menawarkan program belajar qiraah. Mungkin teman-teman sudah dapat ini ya informasinya ya waktu kegiatan tersebut. Beliau menawarkan, cuman jumlah pertemuannya belum tahu berapa kali pertemuan. Kalau teman-teman tertarik, silahkan diisi dulu. Silahkan akses bit.ly ruang santri, ada tombol ekskul RI, itu pendaftarannya. Nah, semuanya online ya, semuanya online. Karena Ustadz Syarif kan di Jogja gitu, Ustadz Mujiyadi juga jauh juga seperti itu. bit.ly/ruang santri. Silahkan bisa diakses kalau ingin mendaftar. Jumlahnya masih ini ya, jumlahnya masih belum tentu ya. Nanti akan didiskusikan kembali dengan Ustadz. Mudah-mudahan tidak apa ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita bentuk grup WA misalnya. Kita akan sampaikan ke Ustadznya ini yang berminat Ustadz nanti bisa jalan. Kalau banyak gimana Ustadz? Nanti kita diskusikan kembali gitu. Misalnya kalau yang berminat banyak seperti itu.
Jadi hari ini ya malam ini sekaligus launching ekskul RQ biar dapat ininya ya, temanya ekskul. Kalau konsep yang saya tahu kok ekskul itu community of interest ya, kita berminat pada apa, kita membentuk sebuah komunitas atau grup. Cuman ini grupnya dibatasi karena memang pembelajaran secara online. Satu lagi mungkin, mohon maaf bagi santri-santri yang masih tahsin, untuk ekskul ini masih dibatasi untuk yang santri tahfiz dulu. Agar apa? Agar teman-teman termotivasi menyelesaikan tahsinnya, menyelesaikan bacaan Qur'annya bagus dulu. Baru nanti bisa lebih advance belajar tadabbur, advance belajar qiraah. Karena belajar qiraah kalau tahsinnya belum baik, khawatirnya masih belum bisa maksimal seperti itu. Nanti belajar qiraah kok masih belum bisa mengucapkan huruf yang tepat, khawatirnya malah jadi bermasalah. Seperti itu. Mungkin itu dari saya terkait dengan minification ya, konsepnya, kemudian mindset yang perlu teman-teman bangun, dan teknisnya di dalam Zoom setoran nanti seperti apa, dan juga launchingnya. Insya Allah apa yang ada di slide ini nanti akan di-share di grup RQ, baik ikhwan maupun akhwat. Jazakallah khair atas waktunya. Semoga teman-teman tidurnya nyenyak. Jangan lupa besok pasang alarm. Biasanya kalau saya mau bangun pagi dengan serius itu pasang alarmnya langsung 10 alarm gitu. Jadi beda 5 menit itu. Jadi kalau nggak bangun di satu alarm, kita bangun di alarm yang lain. Itu strategi saya. Strategi saya ketika vacation yang kemarin. Jadi biar nggak kebablasan. Semoga sharing ini bisa bermanfaat. Kami kembalikan kepada Rizal. Silakan. Jazakallah khairan Ustadz atas penjelasan berkaitan dengan program qiraah dan juga tadabbur. Nah, mengingatkan sekali lagi nih bagi santri dan santriwati untuk bisa mengisi link di bit.ly/ruang-santri, dan juga bagi yang ingin mengikuti ekskul yaitu ada qiraah dan juga tadabbur bisa juga mengaksesnya melalui situ. Dan mengingatkan kembali bahwa besok insya Allah pada pukul 3 dini hari untuk dapat mengikuti kajian yang akan diisi oleh Ustadz Bayu. Baik, ada pertanyaan Ustadz. Mau nanya apakah recording Zoom-nya nanti dibagikan enggak ya? Ya, jadi tadi itu saya menunggu-nunggu ada nggak yang kesulitan masuk Zoom. Ternyata nggak ada ya, nggak ada informasi. Jadi nggak saya masukkan ke YouTube. Tapi harapannya nanti kita akan upload recordnya ke YouTube. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat, lebih bermanfaat lagi. Baik, syukran Ustadz. Baik, selanjutnya sekali lagi nih mengingatkan dari yang menarik dari Ustadz Andi tadi, bahwa bukan sebanyak dan secepat apa dalam kita menghafalkan Al-Quran, tapi seberapa lama kita mau bersamai dan juga berinteraksi dengan Al-Quran gitu. Sama halnya dengan berkaitan dengan hidup, bukan seberapa banyak yang dapat kita raih, yang dapat kita capai, namun seberapa banyak yang dapat kita bagikan, seberapa banyak yang dapat seberapa manfaat yang dapat kita tebarkan. Nah, di akhir acara ini mengingatkan sekali lagi untuk teman-teman santri untuk bisa lebih memupuk semangat dalam menghafal dan juga mentadabburinya, dan kedepannya bisa mengamalkan Al-Quran. Dan akhir kata, saya Afrizal mewakili perwakilan dari panitia dalam mini vacation kali ini mengucapkan jazakumullah khairan, dan mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan dan juga kekurangan pada kegiatan hari ini. Dan akhir kata kami pamit undur diri dan sampai jumpa di kegiatan mini vacation selanjutnya. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, Mas Rizal, Yasin, Ustadz Hasan terutama. Insya Allah kita bertemu kembali besok pagi.